Pemimpin Cina diam-diam ingin memerdekakan Pulau Natuna dari tangan Indonesia. Indonesia nampaknya memang harus waspada dengan manuver Cina di Natuna Utara, sebab Cina pernah menduduki Pulau Natuna sebelum Indonesia merdeka. Faktor historis inilah yang membuat Cina saat ini menuntut haknya di Natuna Utara dari tangan Indonesia. Aneksasi Cina di Natuna dimulai pada dinasti Song. Dinasti Song menjadikan Natuna kala itu sebagai wilayah koloni utara jauh. Mereka kemudian mewariskan kepemilikan Natuna kepada dinasti Ming. Dinasti Ming ialah yang nantinya menjadikan Natuna sebagai garis batas Cina dengan bangsa lain. Menurut pengakuan Cina di Laksamana Cheng Ho, sengaja menjadikan Natuna sebagai pangkalan angkatan laut di mana bila hendak melewati pulau tersebut maka akan masuk ke wilayah kekaisaran. Natuna lantas dikenal sebagai pulau gerbang masuk tol Laut Cina bagian selatan. Kemampuan Cheng Ho mengelola Natuna menjadikan pulau tersebut punya nilai strategis. Setelah masa kemasan Ming berakhir dan dinasti Qing, ada Zheng Jihu yang merupakan simpatisan Ming ingin mendirikan kekaisaran kecil di Natuna. Zhang bersama 300 pengikutnya migrasi ke Natuna dan membangun kerajaan di sana. Kepulauan Natuna berjarak sekitar 400 km dari Zheng Moshol yang garis lintangnya hampir sama dengan Zheng Moshol. Zhang berhasil menyulap Natuna jadi pulau strategis bernilai tinggi. Keberadaan Natuna paling utara di Nusantara ini membuat menjadi tempat singgah paling nyaman bagi para pelaut. Zhang lantas menyewakan tempat pengeringan ikan, resort hingga jasa keamanan lalu lintas laut di sana. Gegara bisnisnya ini, kerajaan jadi tercium pihak barat. Belanda yang tengah mencari koloni baru kemudian menyasar Natuna sebagai jajahannya. Usaha Belanda berhasil dari riwayat dinasti Ming usai di sana. Setelah kemerdekaan Indonesia barulah Natuna jadi milik NKRI. 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kuomintang Cina meminta kemudian memulai lagi mengungkit masa lalu Natuna. Adalah Chiang Kai-shek yang membuat peta Elephant Nine Days Land yang mengklaim Natuna Utara milik Cina. Dasarnya cuma peta kuno zaman Ming yang sudah tamat riwayatnya. Ketika revolusi komunis terjadi pada 1949, Chiang kabur dan mendirikan negara Taiwan. Peta Elephant Nine Days Land ditemukan Zhou Zedong dan ia mengubah menjadi Nine Days Land. Tak lama kemudian, sebuah penerbit Cina melakukan kesalahan kecil pada tahun 1993, di mana peta Cina diterbitkan saat itu secara tidak sengaja mencantumkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya. Maka, pada tahun 1997, pemerintah Indonesia melakukan migrasi besar-besaran pribumi ke Natuna untuk mendongkel kelompok separatis di sana untuk mempertahankan Natuna. Untuk mengurangi keuntungan populasi orang Cina di pulau itu, pemerintah Indonesia telah berimigrasi dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, dan populasinya telah meningkat menjadi 85.000 jiwa, orang Cina yang ingin Natuna merdeka tak lagi ada. Media Cina tersebut lantas menyebut jika orang-orang Cina di Natuna menginginkan kemerdekaan, namun malah ditindas oleh Indonesia. Menurut laporan masa lalu oleh media Singapura, orang Cina di kepulauan ini selalu ingin mendirikan negara merdeka tetapi mereka ditindas oleh Indonesia. Sejarah mengatakan perwakilan orang Cina di pulau itu telah meminta Taiwan untuk campur tangan di masa lalu. Setelah media Singapura melaporkan bahwa Cina, Qingku meninggal dan Li Tenghu berkuasa, orang Cina di pulau itu mengubah harapan mereka daratan Tiongkok dan diterima oleh Deng Xiaoping yang diam-diam berbincang untuk kemerdekaan dan integrasi pulau itu ke Tiongkok. Deng mengatakan bahwa Tiongkok akan mempertimbangkan masalah kekuatan Kepulauan Natuna setelah kembalinya Hong Kong pada tahun 1997. Tapi gerakan separatis tak tahu diri itu langsung diberangus oleh Indonesia. Pastinya Indonesia berhak menggunakan segala sumber daya mereka yang mereka punya untuk mempertahankan kedaulatannya di Natuna dari ancaman Cina. Klaim kepemilikan Natuna Utara Indonesia jadi permasalahan yang dibuat Cina. Cina mengklaim Natuna Utara yang jelas milik Indonesia. Tanpa keraguan sedikit pun Cina meminta haknya di Natuna Utara walau Indonesia sudah mengadukannya ke PBB. PBB melalui UNCLOS telah menyatakan bahwa Natuna milik Indonesia. Oleh sebab itu, jika ada yang menentang, berarti pihak yang bersangkutan sedang menentang hukum internasional. Klaim Nine Days Land Cina merupakan wujud tantangan nyata dari UNCLOS. Keinginan Cina menguasai 90% laut Cina Selatan memang mendapat banyak tantangan. Cina tak menggubris keberatan negara-negara lain dalam kampanye dan klaimnya ini.
Ada Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, hingga Jepang dirugikan oleh klaim Nandes Land milik Cina. Indonesia sendiri juga rugi, gegara sebagian zona Natuna Utara dicaplok Cina. Oleh sebab itu Indonesia mengajukan keberatan ke PBB. Indonesia juga belum punya kartu militer, yang ada cuma dibekali kartu diplomatik untuk melawan Cina di meja perundingan. Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik tetapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Taruh saja F-16 di Pulau Natuna, dan Anda akan baik-baik saja. Menakut-nakuti Cina, kata pengawal militer dari Australia, Aaron Connolly, dikutip dari Sina.com 2 April 2016. Sementara itu laporan dari berkas.dpr.go.id dalam tajuk Indonesia Ocean Justice Initiative memperingatkan akan adanya sebuah ancaman dari pihak luar yang mengganggu Natuna Utara. Yang dimaksud ialah Cina, di mana mereka bukan cuma melakukan illegal fishing, namun juga penelitian ilmiah ilegal di Natuna Utara. Kapal survei Cina melakukan penelitian ilegal itu ialah Haing DZ-10. Kapal ini melintas di lokasi Intalagis Migas, Nobles Clyde Bordeaux di Blok Tuna Laut Natuna Utara. Penelitian Haizin DZ-10 di sana nampaknya mengincar kandungan alam bawah laut Natuna Utara. Disinyalir ada cadangan gas alam selama 30 tahun di sana. Maka dari itu Cina rutin melakukan beberapa tindakan menerobos Natuna Utara. Apalagi Coast Guard Cina memiliki kapal terbesar di dunia yakni Zhao Claus. Zhao pertama kali dibuat pada Desember 2012 oleh Jiangnan Spear. Pada tahun 1993, Konferensi Kerja Informasi Cina ASEAN keempat di Laut Cina Selatan diadakan di Surabaya, Indonesia, di mana perwakilan Cina mengeluarkan peta untuk menunjukkan perbatasan laut yang bersejarah. Indonesia lantas meminta penjelasan dari Cina mengenai hal ini. Indonesia mencatat bahwa perbatasan laut ini terletak di Pulau Natuna dan daerah penghasil gas alamnya 25 km timur laut. Sejak itu Indonesia telah beberapa kali meminta penjelasan lisan atau tertulis dari Cina. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik ke Beijing tak lama setelah rapat kerja, tetapi tidak dipublikasikan. Cina kemudian menegaskan jika Pulau Natuna tetap milik Indonesia. Namun soal Natuna Utara harus dirundingkan. Hingga 10 April tahun 95 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas meminta Beijing mengklarifikasi perairan bersejarah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Chen Jian menegaskan tahun 95 bahwa Cina tidak memiliki sengketa atas kedaulatan Pulau Natuna, tetapi bahwa Cina bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Indonesia mengenai deklarasi batas laut bersama antara kedua belah pihak. Sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, termasuk Indonesia mengalami tumpang tindih wilayah perairan dari Z terkait klaim Tiongkok mengenai Laut Cina Selatan. Dikutip dari zonajakarta.com dari BBC Indonesia, mengambil langkah berani pada 2017 lalu dengan mengganti nama zona eksklusif di bagian utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Beberapa di antaranya berada dalam 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina yang dianggap sebagai niat untuk menentang klaim kedaulatan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Media Cina 163.com dalam artikelnya terbitan 12 September 2019 merasa heran dengan langkah Indonesia mengganti nama Laut Cina Selatan. Langkah berani itu bahkan dianggap berbanding terbalik dengan negara-negara lain yang sudah mulai tunduk pada Cina. Laut Natuna Utara terletak di dalam wilayah Indonesia, bukan terletak di Laut Cina Selatan. Indonesia berhak mengganti nama perairan ini, Laut Natuna Utara, menjadi bahasa Indonesia. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menanggapi pada 14 Juli. Perubahan nama yang disebut tidak ada artinya dan tidak kondusif bagi upaya standarisasi nama geografis internasional. Diharapkan negara-negara terkait akan bertemu dengan Cina di tengah jalan dan bersama-sama mempertahankan situasi baik ini diperoleh dengan susah payah dalam situasi Laut Cina saat ini. Tak cuma soal penamaan LCS, Indonesia juga berani melawan Cina yang melarangnya melakukan pengeboran minyak dan gas di sekitar Natuna.